Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya fellow. Tepuk tangan sih aja. Oke, jadi di kesempatan pada kali ini kita bakal hadir lagi di acara We Talk Episode 3 bersama aku Surya Nugraha dan aku Faliza Mata. Dan kita akan membahas tentang sesuatu hal materi yang pastinya gak biasa dari We Talk sebelumnya nih teman-teman. Banget teman-teman. Jadi kita mau ngomongin apa nih, Mr. Fahrija? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal sedikit bisu-bisu mungkin, sedikit berbincang mengenai politik dan juga pemilu. Betul. Yang bakal kejadian di tahun depan. Iya, dan pastinya kita membutuhkan seorang narasumber terpercaya. Karena untuk membahas suatu isu ini perlu orang yang punya pengalaman, ngerti tentang itu, dan pastinya gak sembarangan orang lah. Kita panggilin aja gak sih? Siapa itu? Kita panggil Mas Julio. Gantengnya. Oke, Mas Julio. Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar Mas? Salam dulu dari Aslek. Oke. Gimana perjalanan di sini? Perjalanan di sini cukup panjang ya. Tadi saya berangkat dari Bogor jam 5 pagi, terus baru nyampe di Pangandaran jam 2 dan saya langsung datang ke kampus Pangandaran untuk menghadiri acara We Talk. Oke. Gimana? Dari kalian sendiri? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, tentunya baik selalu. Masa mau milih tiba-tiba sakit sih kan gak mungkin. Gak mungkin ya. Kita udah prepare gitu, gak mungkin tiba-tiba tipes gak sih? Gak mungkin tiba-tiba tipes. Oke. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang politik. Tapi ya pastinya ini masih di kulit terluar lah. Kita gak akan ngobrol intens. Yes. Karena saya sendiri pun masih dalam tahap belajar ya. Masih dalam tahap belajar karena dalam berpolitik itu kita senantiasa harus belajar. Betul. Yes. Berpolitik itu bukan suatu hal yang negatif teman-teman. Apalagi kalau politik satu bagus banget gitu. Setuju teman-teman. Oke, gimana? Oke. Jadi kan seperti yang kita ketahui Mas Julio, bentar lagi kita akan masuk ke pemilihan umum ya. Betul. Tinggal beberapa bulan lagi gitu Yeah. kan. Walaupun masih lama pemilihannya, tapi ya kita udah tahu lah prediksi jawaban-jawaban atau misu-misu bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, itu tahun 2023. Membahas dari hal yang paling dasar itu tentang politik, menurut Mas Julio, politik itu apa sih? Oke, politik ya. Ya. Ini menurut pendapat aku aja ya. Pendapat. Kalau menurut aku, politik itu adalah cara untuk meraih kekuasaan untuk tujuan tertentu. Gampangnya begitu. Oke. Politik itu banyak orang mendeskripsikannya dengan negatif. Padahal enggak. Karena kenapa? Karena setiap orang pada dasarnya punya keinginan untuk berkuasa. Kenapa dia ingin berkuasa? Karena dia ingin menghasilkan tujuan yang dia ingin capai. Jadi kalau misalnya contoh, kamu ingin menjadi seorang ketua kelas, pasti ada tujuan kamu. Tujuan kamu misalnya apa? Ingin memenuhi portofolio, ingin memupuk yang namanya leadership atau hal-hal lainnya. Jadi bahkan dalam pemilihan ketua kelas pun itu udah termasuk menurut aku berpolitik. Itu menurut aku tentang politik. Simpelnya demikian. Pastinya sih setiap orang punya pandangan politik beda-beda ya. Betul. Dan lagi mungkin pada dasarnya berpolitik itu pastinya yang disampaikan oleh Mas Juli tadi pasti ada tujuan di balik itu semua. Betul sekali. Dan pastinya dari Gen Z ini kan yang aku rasa juga mikirnya berpolitik itu negatif karena mengapa banyak informasi-informasi khususnya dari media sosial mereka dapat politik itu tempatnya berkelahi. Betul. Politik itu tempatnya mereka beradu nasib. Padahal pada dasarnya politik itu ada untuk menyuarakan suara rakyat seperti itu. Betul. Ada sesuatu yang ingin dituju seperti itu. Yes, betul sekali. Surya, saya sepakat. Jadi mungkin kita kan sama-sama ini ya Mas. Kita tahu gitu bahwa kita sebagai generasi Z. Tuh, Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin pembahasan kita selanjutnya bakal ngarah ke Gen Z ini Mas. Oke, Gen Z. Gimana? Jadi, menurut Mas Julio nih, yang bisa dibilang sebagai perwakilan Gen Z, itu politik itu apa sih Mas? Menurut pandangan Gen Z? Gen Z-nya ya.
pandangan politik Gen Z terhadap politik ya? Iya. Pandangan Gen Z terhadap politik. Ya, secara umum lah. Oke. Yang dirasakan. Kalau aku melihatnya, Gen Z itu seperti yang aku bilang tadi, mendeskripsikan politik itu secara umum general itu hal yang negatif. Kenapa? Karena yang kita tonton setiap hari di TikTok kalian, di TikTok aku, atau bahkan di Instagram, hanya narasi-narasi atau hanya perdebatan-perdebatan dalam bungkusnya itu namanya politik. Jadi ketika Gen Z, kita kalau misalnya nonton kayak gitu dan udah tahu itu politik, kita bakalan langsung males karena udah dalam otak kita udah terdoktrin. Wah, politik itu bertele-tele, politik itu kuno, politik itu ribet, negatif, koruptif dan lain sebagainya. Kalau menurutku itu pandangan Gen Z secara umum masih mendeskripsikan politik itu secara kurang baik. Karena kenapa? Politik itu juga ribet. Dan politik itu kalau Gen Z lihat itu bukan mainannya orang Gen Z, mainannya orang-orang tua. Politik itu identik dengan kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang tua. Kalau menurut aku gitu. Jadi sebenarnya Gen Z itu bisa bilang malas ya mas? Iya, malas. Jujur ya. Karena gini, aku juga lagi belajar komunikasi politik. Dan sempat kemarin itu mendapat tugas mewawancarai Gen Z pandangannya terhadap partai politik ataupun politik di Indonesia saat ini. Dan jawabannya apa? Rata-rata bahkan gak tahu politik itu apa. Gak tahu calon presiden kita itu siapa. Gak tahu partai politik di Indonesia itu ada apa aja. Gak bisa membedakan DPR, MPR, presiden gitu. Jadi masih banyak dari generasi muda yang tidak tersentuh oleh yang namanya politik gitu. Karena alasan-alasan seperti tadi, ribet, kuno, tua, belibet gitu-gitu sih kalau misalnya yang kita simpulan dari pernyataan tadi, berarti perlu nggak kita tuh kasih pendidikan politik ke khususnya Gen Z ya, baik itu pendidikannya nggak secara intens, secara tempat atau formal gitu, tapi sebagai dasar pendidikan itu ya secara sedikit demi sedikit, baik itu dari mungkin ngikutnya pendidikan dari influencer kan, mereka tertariknya medsos kan Gen Z ya. Itu perlu gak menurut Mas Julio? Sangat perlu. Dan kalau menurut aku, khususnya kita sebagai anak ilmu komunikasi Pangandaran, itu harusnya bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena di semester 3 aku, para senior-senior dan nanti kalian itu dibekali satu mata kuliah yang namanya komunikasi politik. Memang tidak membahas politik secara mendalam. Kita memahaminya dari sudut pandang komunikasinya. Tapi sedikit banyaknya kita akan belajar dan mengenal apa itu politik. Dan kita harus merasa bersyukur. Kenapa? Bagi kita, kalian berdua dan aku, yang 2024 nanti akan menjadi pemilih pemula ya kan? Pemilih pertama kan? Itu at least kita terpelajar, terdidik. Bagaimana cara-cara kita melihat dan menentukan pemimpin kita di 2024 nanti. Kemana kita menjatuhkan pilihan kita di 2024 nanti. Kita sudah terpelajar dari satu matkul yang namanya komunikasi politik. Dan benar kata Surya tadi, Gen Z itu harus terpelajar dan tersentuh oleh politik. Karena dari data yang dikemukakan oleh KPU, itu generasi muda, generasi milenial dan generasi Z itu persentasenya 50% lebih, antara 52 sampai 56% pada pemilu 2024 nanti. Yang berarti apa? Kalau pemimpin kita berhasil memenangkan hati generasi muda, maka dipastikan mereka akan bisa memimpin Indonesia. Maka dari itu suara anak muda sangatlah penting, dan suara anak muda harus terpelajar dan tersentuh orang yang namanya politik. Gitu kalau menurut aku. Politik. Oke. Jadi ya seperti yang kita tahu tadi udah diterangkan juga ya sama Mas Julio, bahwasannya politik itu ya sangat berpengaruh gitu di kalangan Gen Z ini, dan juga Gen Z itu perannya sangat besar di pemilu atau politik di tahun 2024 nanti.
Jadi sebenarnya agak aneh juga gitu kalau misalnya kita nggak tahu, karena di kalangan Gen Z sendiri itu mungkin aku, Surya ataupun Mas Julio, kita kan sangat aktif dalam bermedia sosial gitu. Sangat, mungkin bisa dibilang makanan sehari-hari kita ya. Setuju. Jadi sebenarnya ada nggak sih peran media sosial itu di dalam politik, dan juga buat Gen Z tuh medsos tuh peran media sosialnya apa sih di dalam politik ini? Jadi benar kata kamu tadi bahwa media sosial itu sangat memegang peranan yang penting pada pemilu yang akan mendatang. Kenapa? Karena seperti yang kita bilang tadi, kamu mengakui bahwa kita semua anak muda itu aktif menggunakan yang namanya media sosial. Makanan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, itu tidak lepas dari yang namanya media sosial. Media sosial itu dinamis. Segala sesuatu bisa kita capture dan bisa langsung kita sebarkan. Apalagi untuk memberikan pandangan-pandangan. Misalnya saya sebagai seorang atau para pemimpin yang ingin dipilih, mereka ingin memberikan gagasan atau pandangan mereka kepada anak muda. Jalan paling terbaik adalah media sosial. Karena kenapa? Dengan media sosial mereka nggak perlu capek-capek buat seminar, mereka nggak perlu capek-capek buat kelas umum, tapi mereka hanya cukup buat konten menarik yang bisa menarik anak muda, disebar, anak muda ngelihat, tertarik, pilih. Sesimpel itu. Makanya sekarang para calon-calon pemimpin kita sedang menyusun strategi-strateginya untuk menggunakan media sosial ini dengan baik. Mencari orang-orang terbaik membuat konten, bahkan sampai mengundang influencer untuk masuk ke dalam timnya. Ya dong. Karena kenapa? Karena tujuannya untuk meraih suara anak muda. Maka dari itu media sosial sangat penting. Gitu kalau menurut aku. Berarti penting banget belajar politik. Kalau misalnya jatuhnya kayak gitu, kita sebagai Gen Z tuh milih ya presiden tuh berdasarkan bukan dari seorang itu terpelajar, tapi karena kita nyukain si capres itu gitu. Bukan dari dia pinter, dia berada atau dia apa, tapi karena mungkin kita kalau misalnya kita nggak belajar tentang lebih dalam tentang politik, kayak kita asal milih aja gitu. Asal istilahnya apa ya? FOMO lah anak-anak. FOMO kayak ikut-ikutan gitu. Dan kalau misalnya kan seperti yang kita ketahui masih banyak ya, masih bisa dibilang mungkin situ masih rendah lah dalam berpolitik. Kalau misalnya dari Mas sendiri nih, kayak risih gak sih ngelihat anak Gen Z itu kayak kurang gitu dalam berpolitik? Mungkin kayak ada rasa greget atau apa gitu. Gini, kalau aku lihat tuh gini, anak muda yang sadar kepada politik masih beberapa, termasuk sadar atau tidak sadar kita perlahan akan tersadarkan oleh yang namanya politik. Apalagi pemilu 2024, dengan membuat podcast ini, dengan aku belajar komunikasi politik di perkuliahan. Tapi kita nggak boleh naif untuk mengatakan bahwa tidak semua teman-teman kita itu tertarik untuk memahami yang namanya politik. Tapi kalau rasa greget mungkin cukup greget juga. Tapi aku nggak boleh naif, karena kenapa? Aku sudah at least sadar terlebih dahulu di bidang politik bahwa politik itu penting. Teman-teman aku yang lain belum sampai ke tahap sadar. Terus aku langsung kayak greget ngelihat itu, menurut aku nggak fair juga. Yang benar adalah kalau menurutku pelan-pelan mulai saling sharing bahwa politik itu ternyata penting, dan bukan politik itu sampai ke skala nasional, daerah, ke dalam perkuliahan sehari-hari, ke dalam kegiatan sehari-hari pun politik itu ada dan nyata, dan bahkan kita lakukan sehari-hari. Sistem voting, pemilihan ketua kelas, pemilihan kelompok, menurutku itu juga udah termasuk dalam dunia politik. Kenapa? Karena kita akan melakukan sesuatu untuk meraih tujuan sesuatu. Seperti yang aku bilang tadi, menurut aku politik itu untuk meraih tujuan tertentu. Jadi begitu. Jadi kayak sebenarnya gampang juga gitu ya buat kita nemuin politik, karena ya seperti yang kita tahu gitu, sama yang kayak kata Mas Julio tadi benar,
bahwasanya kalau politik itu ada gitu di mana-mana. Iya. Politik itu ada di mana-mana. Dan terus seperti pembahasan sebelumnya gitu, kayak kan kita juga sebenarnya agak aneh juga ya kalau misal ngelihat Gen Z gitu, nggak ngerti politik lah atau masih apa, dan itu butuh sharing gitu Mas. Menurut Mas Julio sendiri, kalau misalnya kita mau bikin anak-anak Gen Z atau kita bahkan kita sendiri biar bisa melek Gen Z itu kayak gimana sih Mas? Mungkin ada cara tertentu. Cara untuk atau enggak ya seenggaknya kita sebagai Gen Z yang mungkin lebih sadar awal gitu buat ngajak-ngajak teman, ya seenggaknya nggak terlalu bikin mereka harus ngerti banget, tapi seenggaknya dengan kita berbicara seperti itu mereka lebih aware gitu dan nggak asal FOMO atau ikut-ikutan gitu. Kalau menurutku balik yang pertama adalah sadar dulu. Menumbuhkan kesadaran itu struggle-nya minta ampun, apalagi untuk menumbuhkan kesadaran di orang lain. Kalau diri sendiri oke, tapi untuk menyadarkan kesadaran orang lain itu kadang sulit. Tantangannya bagi kita yang ingin menyebarkan kesadaran itu adalah pertama, menurut aku, kalian sudah harus yakin pada diri kalian sendiri bahwa kalian sudah sadar dan terpanggil untuk menyadarkan orang lain. Karena kalau kalian misalnya gini, ikut ngajak sadar orang lain, tapi kadar kesadaran kalian dalam diri kalian itu masih 50%, masih kurang, buat apa? Kan buat apa gitu? Kalau misalnya kayak gitu, kalau kalian sudah yakin 100% sadar pada dunia politik misalnya, boleh baru misalnya ajak teman-teman secara halus dan pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, nggak perlu mengerti secara keseluruhan. Menurut aku nggak perlu. Aku pun belum terlalu terpelajar dalam politik, belum terlalu, tapi tetap belajar. Dan bagaimana rasa menumbuhkan itu? Kalau aku selalu mengingatkan kepada teman-teman sekelas atau teman-teman nongkrong misalnya, mengatakan bahwa kita tuh nggak boleh naif bahwa suara kita menentukan nasib bangsa. Satu suara kita pun itu menentukan, misalnya gitu. Kenapa? Misal 1000 orang itu berprinsip sama kayak kita dalam pemilihan, itu udah mempengaruhi penghitungan suara menurut aku. Jadi hak pilih itu dipakai. Kita sudah diberikan hak pilih. Kalau nggak dipakai, menurutku itu akan menyanyiakan. Jadi lebih baik dipilih. Dan harus sadar bahwa suara kita menentukan nasib bangsa. Toh juga kedepannya yang akan memimpin dan mengatur bangsa ini adalah kita-kita juga. Gitu kalau menurut aku. Dan tadi Mas Julio bilang kalau Mas Julio itu kan masih belajar gitu kan. Ya. Dan pastinya kita juga perlu gitu untuk belajar gitu. Dan terutama di saat kita belajar khususnya Gen Z dalam ranah media sosial yang bisa dikatakan makanan sehari-hari, ada nggak sih apa yang mungkin bisa dilakukan dan dihindari dalam media sosial dalam berpolitik? Oke, kalau menurut aku sekarang sudah banyak platform ataupun akun-akun media sosial yang mencerdaskan anak muda dalam dunia politik. Jadi kalau kalian ingin kita ingin sama-sama belajar tentang politik, at least kulit-kulitnya dulu, luaran-luarannya dulu. Secara gampang, boleh kita misalnya follow-follow akun-akun yang bisa mencerdaskan tentang pemahaman kita tentang dunia politik. Aku nggak mau nyebutin akunnya, mungkin nanti takut salah. Tapi kalian bisa cari sendiri, bisa kalian cari sendiri. Dan yang harus dihindari adalah berita palsu. Karena saat ini, apalagi di tahun politik bos, tahun politik itu sangat kuat yang namanya berita hoax dan saling serang antar kandidat. Jadi kita harus pinter-pinter memilih, membaca, mengkonsumsi segala bentuk berita dan informasi yang datang kepada kita. Ataupun contohnya, kita masing-masing mungkin punya grup keluarga. Kadang kan om kita, tante kita suka nge-share berita-berita yang mungkin clickbait aja. Misalnya berita ini menggemparkan karena begini. Nomor 7 mencengangkan. Padahal belum tentu itu benar. Kita harus cari lagi informasi itu benar apa salah, riset dulu.
2 kali ngecek, 3 kali ngecek, bandingin dengan platform media yang lain, apakah memberitakan hal yang sama juga? Karena udah ada kejadian dulu di Pilpres atau misalnya pemilu 2019 di mana hoax itu sangat membelah Indonesia. Makanya harapannya di 2024 nanti, apalagi generasi muda bisa menggunakan dan mengkonsumsi media sosial, informasi dengan baik. Pilihlah akun-akun yang bisa mencerdaskan dan hindari mengkonsumsi berita hoax, bahkan ikut menyebarkan, bos. Gitu. Jangan sampai ikut nyebarin. Ya. Gitu. Sebenarnya ya kita tuh perlu pinter-pinter aja ya, pinter atau memilih di berita-berita yang ada di media sosial ini, Mas. Betul. Atau bahkan di TV juga masih banyak gitu media hoax. Dan seperti yang kita tahu kemarin gitu, banyak orang bahkan dari generasi Z sendiri pun yang nggak ngeliat dulu gitu, atau mungkin ngelihat judulnya aja tapi udah disebar gitu, dan hanya percaya sama judulnya. Padahal kita tahu kalau judulnya itu ya sang penulis itu cuma nyari clickbait atau cuma clickbait aja. Terus tadi kan kita juga udah banyak ngomongin ya, Mas, tentang politik, terus gimana caranya, gimana cara buat ngebangkitin Gen Z. Betul. Nah, menurut Mas Julio nih, kalau pemimpin yang ideal itu seperti apa sih, Mas? Pemimpin yang ideal itu menurut aku adalah pemimpin yang seia sekata. Ini jadi stop dulu nggak? Hah? Bisa dikat ya? Pemimpin yang seia sekata, menurut aku. Apa tuh maksudnya seia sekata? Seia sekata adalah apa yang pernah ia katakan kepada publik, janjikan kepada publik. Karena gini, calon pemimpin pasti punya 1000 janji dan narasi. Kalau saya memimpin nanti saya akan menghadirkan ini. Atau ketika misalnya saya memimpin, saya akan membuka ini. Memudahkan ini. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang apa yang keluar dari mulutnya itu dilaksanakan dengan baik dan dirasakan manfaatnya. Menjadi pemimpin itu menjadi teladan. Dan menjadi teladan itu menurut aku harus bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita gak bisa bermanfaat bagi orang lain, menurutku untuk menjadi seorang pemimpin harus dipikir 2 kali, bos. Memimpin itu ibarat akan menjadi mercusuar. Mercusuar yang akan dilihat segala tingkah lakunya, segala tutur katanya, segala tindakannya. Jadi apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu lakukan, itu sangat merepresentasikan dirimu itu seperti apa. Maka dari itu kalau misalnya mau menjadi pemimpin, harus bisa seia sekata. Kalau kata orang Padang, seio sakato. Katanya sekata. Omong-omong seia sekata nih. Okay. Kalau misalnya Mas Julio jadi pemimpin nih, baik entah ini berkhayal tentang mungkin jadi pemimpin Indonesia atau pemimpin BEM, Hima ataupun sebagainya. Hal yang pertama dilakuin atau mungkin sekiranya yang ingin Mas Julio berikan gitu apa? Kalau misalnya angan-angan aja ya, aku menjadi pemimpin dimanapun itu, yang akan kulakukan adalah sama mungkin. Pertama nih ya, mendengarkan aspirasi kalau kata bahasa politiknya. Kenapa? Karena harus ada evaluasi, bos. Harus ada evaluasi dari pemimpin sebelumnya. Apa yang kurang baik kita perbaiki, apa yang belum tercapai kita capai di kepemimpinan selanjutnya. Selain itu adalah langkah selanjutnya merumuskan atau menggagas ide-ide yang realistis, bisa dilaksanakan. Ide atau imajinasi manusia itu mungkin banyak ya, tapi nggak semuanya realistis bisa dilaksanakan. Maka dari itu kalau misalnya aku jadi pemimpin, aku bakal menggagas atau membuat janji-janji yang bisa ku tunaikan nanti. Karena kenapa? Karena seperti yang ku bilang tadi, bahwa pemimpin itu sayo sakato. Jadi harus bisa ditunaikan. Kalau misalnya saya merencanakan program ini, harus bisa gua laksanakan. Gitu.
Sebenarnya kalau jadi pemimpin Cut dulu. Mati. Habis. Hah? Duh. Anjir, politik. Narsum. Mas, kayak tadi harus ada yang di-cut deh. Gue ngeri nanti kalau misalnya konten ini tayang, nanti malah ada AdSense jelek buat Bima. Gue tadi Surya sama gue ngomongin gini. Oh iya. Nanti di-cut aja menurut gue. Dilakukan. Daripada nanti ada muncul lagi berita-berita yang gak benar. Soalnya kan ini konten Bima ya. Menurut gue. Karena ini identik banget sama sedang di tahun politik masalahnya, bos. Menurut gue dihilangkan aja itu. Takutnya sumpah gue pas tadi lagi podcast baru inget lagi nih Bon. Pas upload Gue pak. Iya, begini juga kan gue. Terus Surya juga sempat begini tadi. pas upload belajarin klik gitu. Iya bisa Ya dipotong kayak dia. Tadi abisnya pas ngomong apa mas? Pas abis Pemimpin. Oh itu berarti diulang lagi. Boleh. Aduh ang masih kene pulang. rekaman ya sekedap deh ya. Tinggal ini nggak sih? Tinggal kita ngomong. Oh gitu mas Julio. Ya terserah. Mau diulang juga nggak? Oh iya. Mau diulang juga nggak apa-apa. Oke. Atau lanjut. Itu kenapa sih? Memori. Yeay. Wis. Tapi tau nggak? Tadi ada iklan aja. Iya, kira ada iklan. Iklan Dari tadi sering. Ya terserah tim editor lah itu mah. Ini masih nyala kan bos? Sorry. Recording masih. Iya. Udah mau setengah jam, macam betul kali podcast ini. Oke nih mas. Jadi menurut Mas Julio, pemimpin yang ideal itu pemimpin yang seperti apa sih mas? Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bisa seiya sakata. Kalau kata orang Padang di rumah masakan Padang, saiyo sakato. Jadi apa yang dikeluarkan dari mulutnya, dari gestur tubuhnya, dari yang ia rencanakan harus bisa diaplikasikan atau dilaksanakan. Kalau misalnya dia buat 1000 janji, 1000 janji itu misalnya ketika dia terpilih, itu harus 1000-1000-nya dilaksanakan. Karena kenapa? Kriteria pemimpin umumnya, kriteria pemimpin yang baik dan ideal itu bisa mempertanggungjawabkan mulutnya. Apalagi lelaki bos, lelaki itu kan yang dipegang. Harus yang dipegang apa? Mulutnya, janjinya. Jadi kalau misalnya janjinya tidak bisa ditunaikan atau tidak bisa dilaksanakan, menurut kalian gimana pemimpinnya? Iya. Ya kan? Gitu. Menurut itu. Disclaimer dulu sebelum Mas Julio kesini, beliau sempat lupa kalau kita ada janji di sini podcast, kan? Terus di situ posisinya kita udah janjian duluan, tapi di situ mau pergi buat ada tugas project, ya, tapi ya sesuai. Tapi saya menepati janjinya kan? Iya, itu dia. Tapi saya menepati janji saya untuk datang ke podcast ini. Itu adalah salah satu saiyo sakato. Ya. Itu adalah bentuk integritas juga Gus. Pemimpin itu harus punya integritas. Saiyo sakato tadi. Oke? Ngomong-ngomong saiyo sakato nih Mas. Kalau Mas Julio menjadi seorang pemimpin, hal yang ini bebas ya, menghayal aja, baik itu menjadi presiden atau apa. Aduh, presiden. Oke. Hal yang pertama mungkin ingin diberikan oleh Mas Julio itu apa? Pertama adalah mengevaluasi apa yang belum tercapai dari kepemimpinan sebelumnya. Karena kenapa? Manusia itu nggak sempurna bos. Ada kalanya apa program itu tidak tercapai. Maka apa yang direncanakan sebelumnya yang masih dianggap baik dan bisa dilanjutkan, kita selesaikan. Dan apa yang dirasa kurang atau bahkan buruk pada sebelumnya, itu yang harus kita rubah. Satu. Yang kedua, merencanakan program atau misalnya gagasan-gagasan yang realistis. Nyambung dari perkataan sebelum tadi, saiyo sakato. Kalau misalnya aku atau kalian semua jadi pemimpin, kalau kalian punya janji atau narasi atau gagasan, misalnya 10 aja, 10 janji. Kalau misalnya Surya atau Fahrija menjadi seorang pemimpin,
Dari 10-10 ini bos, 10-10-nya harus kalian penuhi. 10-10-nya harus kalian penuhi, 10-10-nya itu harus realistis, dan 10-10 janji ini menurut aku harus dirasakan manfaatnya secara langsung. Itu. Yang ketiga, pemimpin yang ideal harus inklusif, terbuka, nggak boleh anti kritik, tidak boleh baper, nggak boleh, harus bisa menerima masukan, saran, bahkan kritik yang pedas bahkan. Karena menjadi pemimpin itu harus siap kupingnya, hatinya, dan otaknya, ya kan? Kalau misalnya baper, menurut aku ya harus jadi pemimpin. Karena pemimpin itu memimpin, leader, nge-lead, memimpin banyak orang, memimpin banyak manusia atau banyak apapun. Jadi harus punya sifat inklusif, keterbukaan. Itu bos. Oke. Jadi ya, kita tadi udah dijelasin gitu ya sama Mas Julio kalau ternyata pemimpin itu ya harus kayak gini gitu. Dan harus seperti itu, bukan kayak begini. Harus kayak menurut aku begitu. Terus juga ya karena setelah kita tahu gitu, jangan dijadiin depan-depannya itu, jangan janji tuh ya harus ditepatin gitu. Jangan janji cuma clickbait buat nyari ke apa ya, kayak ketertarikan penonton ataupun masyarakat gitu sih. Balik lagi menjadi pemimpin tuh cuma buat gaya-gayaan aja atau pengen dia ngerubah sesuatu. Iya. Betul. Ya kan? Sangat setuju. Jadi mungkin bisa dibilang nih harapan Mas Julio untuk Gen Z ini gitu. Harapan Mas Julio itu untuk anak-anak Gen Z khususnya dalam bidang politik itu untuk kedepannya seperti apa gitu. Ingin seperti apa gitu ya, seenggaknya mereka aware atau apa gitu. Oke. Ini harapan dari seorang Julio Rumoho terhadap politik. Baik, saya di sini akan memposisikan diri sebagai apa? Adik kelas. Iya. Enggak. Oke. Jadi harapan. Harapannya adalah aku, kamu, kita semua salam satu. Bukan. Kita semua sebagai generasi muda gunakan hak pilih dengan baik dan bijaksana. Tentukan pemimpin-pemimpin masa depan kalian yang sudah ada nih. Misalnya udah ada calon pemimpin bangsa, calon presiden, calon pemimpin legislatif, atau calon-calon yang lainnya, pemimpin-pemimpin bangsa. Kalian pilih, kalian sebelum memilih, kalian itu harus riset. Berdasarkan apa kalian pilih? Apa karena gagasannya? Apa karena pemikirannya? Apa karena sikapnya yang baik? Atau sifatnya yang merakyat? Itu harus kalian pikir matang-matang. Kalau menurutku, jangan memilih pemimpin berdasarkan satu, ikut-ikut teman atau bahasa kerennya sekarang FOMO. Yang kedua, jangan berdasarkan tren yang lagi begini kita ikutin. Terus yang ketiga, pemimpin ini cantik, ganteng, oke, boleh menurutku. Tapi dibalik seorang cantik atau gantengnya, kita belum tahu dalam hatinya atau pikirannya itu seperti apa. Menurutku lebih utamakan hatinya, pikirannya, gagasannya, itu yang lebih penting. Jadi 3 itu tadi menurut aku. Gunakan hak pilih sebaik mungkin, karena kita tidak boleh naif bahwa suara anak muda menentukan nasib bangsa Indonesia. Apalagi Indonesia, Presiden Jokowi ya. Indonesia dan Presiden Jokowi mencanangkan bahwa 2045, di mana 100 tahun Indonesia merdeka, itu Indonesia akan mencapai namanya Indonesia Emas. Jadi untuk menuju 2045 kurang lebih beberapa tahun lagi, kita harus bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya yang ideal, yang bisa mengatur segala kemajuan bangsa bagi kehidupan bangsa Indonesia ke depannya. Menurut aku begitu bos. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat ya dari seorang Mas Julio, narasumber kita yang terpercaya ini. Ya, kita sama-sama saling belajar. Ya, kita harus, ya, mungkin kedepannya kita sebagai Gen Z harus lebih aware terhadap berpolitik, karena
politik itu seenggaknya bisa berubah lah. Karena kan pikiran kita masuk doktrinnya itu apa sih, politik itu negatif, tempat berantem lah, inilah, korupsi dan lain sebagainya lah. Padahal politik itu ada ya karena untuk menyuarakan, untuk kemajuan bangsa dan negara itu sendiri gitu. Betul sekali. Kalau dari Pak Rija nih, Nah, jadi kalau dari aku sendiri, ya mungkin yang pertama makasih banget ya Mas Julio. Jadi kita tuh jadi lebih tahu. Yang awalnya aku sendiri bahkan mungkin nggak ngerti apa itu politik, apa itu pemilu, gimana caranya kita bisa berpolitik dan gimana caranya kita bisa memimpin atau bahkan memilih sekalipun itu. Jadi dari sini tuh aku sendiri aja bahkan teredukasi gitu buat jadi makin lebih tahu, makin lebih aware sama politik itu sendiri. Politik itu asik menurut aku. Karena politik tidak hanya tentang hal-hal yang makro, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, politik itu pun bekerja dalam kehidupan kita, Bos. That's it. Oke. Jadi mungkin ya nampaknya pembahasan kita itu cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Mas Julio. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Julio. Karena sudah menempatkan waktunya dan memilih tepat sesuai dengan janjinya. Yes. Saiyo Sakato. Yes. Yes. Abis ini mau kemana Mas Julio? Kita masih ada rencana-rencana lain khusus dalam mengerjakan tugas-tugas proyek kelas. Ke Bogor. Mungkin ke Bogor. Karena Mas Julio ini akan punya kesibukan. Ya, punya kesibukan dan kami juga ada kesibukan. Noise itu adalah satu noise. Oke. Ya, mungkin kita cukupkan sekian. Aku Surya Nugraha. Aku Fariza Mardana. Aku Julio Rumohono. See you in the next We Talk. Anjir bisa.